Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia suara mujahidin, suara Perak Jaya dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Bab yang akan kita baca adalah seputar solat. Babus salawatil khams wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna majtanabatil kabair. Bab yang menjelaskan tentang solat 5 waktu, kemudian Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah sebagai penghapusan dosa selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salatul khams, salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, Jumat ke Jumat, kafaratun lima bainahunna ma lam tughshal kabair. Jadi satu keistimewaan diberikan kepada umat ini. Jadi banyak cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dosa dari hamba-hambanya. Bahwa sebutkan antara salat 5 waktu ini adalah menghapus dari dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Itu maksudnya lah dosa-dosa kecil yang dia lakukan. Adapun dosa besar memerlukan taubat. Jadi dosa besar itu memerlukan taubat. Disebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin, demikian juga dalam kitab yang lain, bahwa perbuatan dosa besar ini harus taubat dengan syarat-syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama adalah an-nadam, menyesali perbuatannya. Summa as-tsani annahu la ya'ud, berjanji untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa itu. Kemudian as-tsalis, yang ketiga adalah an ya'mala amalan solehan, yaitu untuk melakukan amal-amal soleh, itu melakukan amal-amal kebajikan untuk menutupi semua dosa-dosa yang dia lakukan. Kemudian ditambah yang keempat, apabila ada taubat atau kesalahan terhadap sesama manusia, maka di situ yang keempat syaratnya harus minta maaf atau meminta direlakan. Kalau seandainya kesalahannya adalah mengambil barang, maka barang itu harus dikembalikan. Kalau kesalahannya adalah pernah mungkin menyakiti perasaannya, ya meminta maaf sehingga dimaafkan oleh orang yang pernah kita zalimi. Kemudian Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya itu juga merupakan sarana penghapusan dosa. Bahkan ditambah 3 hari dalam riwayat, wa zada thalathata ayyam, bahkan akan ditambah 3 hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimasukkan di sini adalah dosa-dosa kecil. Jadi dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan. Demikian juga Ramadan, dari Ramadan yang ini ke Ramadan yang berikutnya juga merupakan penghapusan dosa. Jadi pada Ramadan yang lalu dia melaksanakan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh, maka selama kurang lebih 1 tahun berikutnya itu masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Selama dosa itulah bukan dosa besar.
Kalau dosa besar sebagaimana disebutkan tadi perlu dengan tobat. Kemudian hadis yang berikutnya, bab zikril mustahab aqibal wudu. Bab tentang zikir atau doa yang dibaca setelah berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir. An Uqbah bin Amir qala kanat alaina ri'ayatul ibil faja'at naubati. Dia mengatakan bahwa kami dulu bergantian menjaga ternak kami. Jadi beternak dengan bergantian ya. Faja'at naubati. Kemudian datang giliranku. Farawwahtuha bi'ishyin. Fadraktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yuhadditsun nas. Kemudian saya ini menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri memberikan wejangan atau nasihat kepada para sahabat. Fa adraktu min qawlihi, kemudian ada di antara wejangan itu yang saya dengar Rasulullah bersabda, "Ma min muslim, tidak ada seorang Islam pun yatawaddau berwudu, fayuhsinu wudu'ahu, kemudian dia membaguskan wudunya, summa yaqumu fayusalli rak'ataini, kemudian setelah itu dia salat 2 rakaat. Jadi setelah wudu, jadi wudu yang sempurna di sini bukan wudu dengan banyaknya air, tetapi wudu di sini adalah betul-betul semua anggota tubuh itu terkena air. Jadi kan ada orang wudu dengan airnya yang sangat banyak sekali. Rasulullah SAW kalau wudu cukup dengan 1 centong saja ya. Tapi ketika membasuh semua anggota wudunya sempurna ya. Jadi bukan banyaknya air ya. Sekali lagi bukan banyaknya air. Tapi bagaimana cara membasahi anggota wudu yang perlu dibasahi dan mana yang perlu diusap. Yang diusap adalah kepala saja ya. Jadi kepala yang diusap sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Jadi yang disuruh membasuh adalah muka, kemudian kedua tangan dan kedua kaki, kemudian kepala cukup dengan diusap saja. Jadi tidak memerlukan banyak air. Kemudian setelah berwudu dia salat 2 rakaat. Muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi. Ketika dia salat ini betul-betul khusyuk. Jadi muqbilun biqalbihi, hati dan juga anggota tubuhnya juga menyatu. Jadi betul-betul khusyuk dalam salatnya. Illa wajabat lahu al-jannah, kecuali wajib baginya mendapatkan surga nanti. Qala faqultu ma ajwada hadhihi. Uqbah bin Amir mengatakan, alangkah bagusnya, alangkah indahnya apa yang saya dengar ini. Fa idza qailun baina yaday yaqulu allati qablaha ajwad. Ketika itu ada orang yang mengatakan ada lagi yang lebih menarik dari ini, lebih indah dari ini, yaitu yang sebelumnya. Maksudnya sebelumnya Rasulullah SAW menjelaskan, sebelum sholat Rasulullah menjelaskan satu amalan setelah wudu dia. Karena Uqbah bin Amir ini terlambat datang, maka dia hanya mendengarkan sabda Rasulullah yang tadi ini. Jadi tidak ada seorang muslim pun yang berwudu kemudian membaguskan wudunya, kemudian setelah dia sholat 2 rakaat dengan khusyuk,
kecuali dia akan masuk ke dalam surga. Ini sepotong yang didengarkan. Masih ada lagi katanya yang lebih indah dari itu. Fanadhartu fa idza Umar. Ternyata yang mengatakan itu adalah Umar Al-Khattab. Qala inni qad ra'aituka ji'ta anifan. Saya melihat kamu ini baru datang tadi. Qala ma minkum min ahadin yatawaddau fayublighu aw fayusbighu wudu summa yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengatakan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Jadi setelah dia berwudu, selesai berwudu dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Kecuali Allah akan membukakan pintu-pintu surga yang 8. Jadi pintu surga yang 8 itu langsung terbuka pada saat itu. Yadkhulu min ayyiha syaa. Nanti di akhirat dia akan memasukinya dari mana saja yang ia sukai. Ini kalau orang yang berwudu dengan sempurna, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, atau wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Banyak redaksinya. Jadi wa anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, ada lagi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Silakan yang mana saja yang dia ucapkan, maka nanti di akhirat pintu surga 8 terbuka untuknya. Allah mengatakan silakan kalian memilih dari pintu mana.